Selamat pagi Indonesia dan selamat pagi Makassar. Selamat pagi untuk Anda smart listener serta seluruh peserta webinar yang pagi hari ini sudah bersemangat untuk mengikuti webinar Cerdas Berinvestasi Waspadai Penipuan Berkedok Investasi. Dan pagi hari ini bersama saya Rifa Majid kita akan ngobrol banyak soal investasi pastinya dan gimana untuk bisa menjadi seorang yang cerdas, memilih investasi yang cocok untuk finansial kita, begitu ya. Nah, berbicara soal investasi ini jadi salah satu cara untuk bisa saving for the future gitu ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Selain mengevaluasi penghasilan kita, kemudian juga memilah dan memilih pengeluaran apa yang kemudian urgent dan juga tidak urgent untuk dikeluarkan, salah satunya adalah menyisihkan penghasilan kita untuk investasi. Namun terkadang apalagi untuk generasi milenial ya, ketika berbicara soal investasi menggebu-gebu gitu ya, berpikir bahwa impact-nya ke depan akan menghasilkan sesuatu yang besar begitu ya. Tapi saking semangatnya terkadang tidak memperhatikan hal-hal yang kemudian ternyata ini bukan investasi yang baik, ternyata ini malah penipuan begitu ya. Nah makanya hari ini kita hadir di webinar ini yang disiarkan langsung di Radio Smart FM Makassar dan juga di kanal YouTube Smart FM Makassar. Ini adalah puncak dari rangkaian bulan inklusi keuangan. Akhirnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Smart FM Makassar menyelenggarakan webinar ini. Dan pagi hari ini sudah bergabung ya di ruang virtual kita. Ada para narasumber, saya ingin menyapa dulu satu persatu narasumber kita pagi hari ini. Namun saya akan perkenalkan dulu. Hari ini Rifa akan ditemani juga oleh rekan-rekan dari OJK. Dan pastinya nanti akan ada hadiah menarik dari dari OJK pastinya untuk para penanya dan juga untuk orang-orang yang berhasil menjawab kuis dari OJK. Nah, yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK sekaligus Ketua Satgas Waspada Investasi Daerah Sulawesi Selatan, ada Bapak Fatahudin. Selamat pagi Pak Fatahudin. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah ready ya untuk ikutan webinar hari ini? Insya Allah Pak Rifa. Oke siap, udah semangat tempat 5 saya lihatnya Pak ya. Kemudian juga hari ini saya ingin menyapa masing-masing pemateri yang akan memberikan materinya untuk semua peserta webinar dan juga untuk Anda smart listener. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan materi dari Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK pastinya ada Bapak Ahmad Murad. Selamat pagi Pak Ahmad Murad. Sudah bergabung ya? Oke, kemudian juga saya ingin menyapa untuk Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bapak Insinyur Muhammad Duryatsyah MM. Selamat pagi Bapak. Boleh dinyalakan dulu mikrofonnya Pak? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Siap untuk webinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak ya. Nah hari ini webinar kita selain didengarkan oleh smart listener juga bergabung rekan-rekan komunitas serta ibu-ibu PKK nih dari Kelurahan Bantabantaeng, Kota Makassar. Terima kasih sudah bergabung dan untuk yang pertama kita akan dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Satgas Waspada Investasi Daerah Sulawesi Selatan. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Fatahudin. Baik, terima kasih Mbak Rifa dari Smart FM, media partner kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan saya dari Kantor Regional Dam Sulawesi, Pak Ahmad Murad, selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Kementerian Pemerintah Daerah. Kemudian saya hormati pula Bapak Insinyur Muhammad Duryatsa MM, selaku Kepala Bidang Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang saya hormati pula Bapak AKWP Hamka Maluru, Kasubdit 2 Dismondet Reskrim Sus Polda Sulawesi Selatan. Kemudian tak lupa Smart FM selaku media partner tentunya. Kemudian juga Bapak Ibu tadi disebutkan dari Ibu Lu PKK ya, serta hadirin sekalian yang mengikuti kegiatan cerdas berinvestasi, waspadai penipuan berkedok investasi, serta hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Pertama, tentunya sebagai umat beragama, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan izinnya tentunya kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam suasana pandemi COVID-19 meskipun melalui webinar. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tentunya para narasumber kegiatan pagi ini yang tentunya telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu ya, tentunya sebagai bentuk komitmen terhadap pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tentunya. Kemudian tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Smart FM yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Sedikit barangkali kita menoleh ke belakang bahwa sebagaimana kita memaklumi bersama pada tanggal 21 Juni 2016 yang lalu di tingkat nasional OJK bersama Kejaksaan, Kepolisian, kemudian Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Kementerian Koperasi dan UKM, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal itu telah menandatangani nota kesepahaman tentang koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Nah, ini saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, atas dasar nota kesepakatan tadi, maka lahirlah Satgas Waspada Investasi. Kemudian selanjutnya di tingkat daerah adanya pengukuhan tim kerja Satuan Tugas Waspada Investasi seperti yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, fungsinya sebagai wadah koordinasi antar instansi anggota Satgas dalam rangka efektivitas penanganan kasus-kasus investasi ilegal di daerah. Ini yang menjadi konsen para anggota SWI. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, akhir-akhir ini memang banyak kasus investasi ilegal yang berujung pada kerugian masyarakat. Ini mendorong kami untuk mencari pokok permasalahan serta alternatif solusi agar dapat mengurangi terulangnya kembali. Ini apa yang terjadi selama ini itu tentunya menimbulkan kerugian pada masyarakat. Nah, maraknya praktek bisnis berkedok investasi yang tidak memiliki izin tentunya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu juga berdampak negatif terhadap
produk-produk investasi yang telah mendapatkan legalitas perizinan dari masing-masing regulator. Selain itu, rendahnya literasi keuangan atau pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan juga sangat rendah. Sebagai informasi, tingkat literasi keuangan Sulawesi Selatan berdasarkan hasil survei OJK pada tahun 2019 itu hanya sebesar 32,49%. Nah, ini angka ini masih berada di bawah rata-rata tingkat nasional yang angkanya sekitar 38,03%. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya kira kegiatan kita pagi hari ini dalam rangka mengedukasi masyarakat terhadap investasi bodong itu sangat Nah, menindaklanjuti hal tersebut, kami berkomitmen untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan investasi yang aman. Saya kira ini harapan kita semua. Nah, pada prakteknya, kegiatan penawaran investasi bodong tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berada di yurisdiksi OJK. Sehingga pada kesempatan ini, tentunya selain dari narasumber dari OJK, ada Pak Murad, selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Kemitraan Pemerintah Daerah, yang akan menyampaikan materi hal penting dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan awareness kita terhadap penawaran investasi. Nah, selain itu juga hadir Bapak Insinyur Muhammad Durjatsa dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan yang akan memberikan pemahaman kepada kita semua terkait bagaimana sebenarnya kegiatan usaha koperasi yang sesuai dengan ketentuan. Tentunya kami meyakini dengan kapasitas para narasumber kali ini, kita semua berharap kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, para peserta webinar, mari kita memanfaatkan waktu yang terbatas ini. Mari kita melakukan diskusi intensif, tanyakan segala hal yang dapat membawa Bapak dan Ibu keluar dari ruangan ini dengan penuh keyakinan. Kenal Satuan Waspada Investasi Provinsi Sulawesi Selatan, kenal dengan investasi aman. Terakhir, kami meyakini dengan kapasitas Bapak narasumber, tentunya webinar hari ini kita bisa memperoleh manfaat dengan optimal tentunya. Kembali saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, mari kita berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini sehingga kita semua memperoleh manfaat. Saya kira begitu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin mengucapkan selamat mengikuti kegiatan webinar cerdas berinvestasi, waspadai penipuan berkedok investasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Fatahudin untuk sambutannya pagi hari ini, dan seperti yang tadi Pak Fatahudin sudah sampaikan ajakannya untuk semua peserta agar dapat mengikuti webinar ini dengan aktif ya, dan jangan lupa saya ingatkan lagi, silakan isi absensi Anda, ada link presensi yang kami kirimkan di kolom chat, silahkan diisi ya. Dan hari ini juga tadi juga sempat disinggung oleh Bapak Fatahudin ya, bahwa hari ini webinar kita lengkap ya. Webinar kita lengkap, ada pembahasan yang kemudian saling berhubungan satu sama lain. Ada pengawasan dari
koperasi seperti apa agar kita bisa mengetahui bagaimana kegiatan usaha koperasi yang legal pastinya, kemudian juga bagaimana kita bisa memahami bagaimana fungsi dan tugas dari Satgas Waspada Investasi, serta mengenal jenis-jenis investasinya seperti apa, dan untuk penindakan hukum dari korban-korban atau orang-orang yang melakukan perhimpunan dana masyarakat secara ilegal itu nanti juga akan dibahas oleh narasumber kita. Saya tadi belum menyebutkan namanya, semoga beliau juga sudah hadir pagi hari ini. AKBP Hamka Maluru, Kasubdit 2 Fismondev di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Nah, untuk yang pertama, narasumber kita ini merupakan Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah, Bapak Ahmad Murad, yang akan membawakan materi seputar fungsi dan tugas OJK dan juga akan memberikan bayangan kepada kita bagaimana fungsi dan tugas juga dari Satgas Waspada Investasi. Saya akan sapa dulu Bapak Ahmad Murad. Sudah siap, Pak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Selamat pagi, Pak. Cerah sekali pagi hari ini. Assalamualaikum. Saya baru selesai berlari running. Luar biasa. 7 kilo itu pace-nya 5 menit per kilo gitu. Wah, pace 5 Pak ya, berarti kenceng dong Pak. Ya lumayan lah, walaupun tertatih-tatih pada akhirnya gitu. Ini bukan running tapi udah sprint nih Pak, mau ikutan maraton sepertinya ya. Rencana begitu. Oke, baik. Pak Murad, saya sudah menyebutkan tadi gambaran sedikit soal materi pagi hari ini yang akan Bapak bawakan sebagai awal dari webinar kita. Sudah siap? Kalau begitu saya persilahkan langsung kepada Bapak Ahmad Murad. Baik, terima kasih banyak waktu yang diberikan. Namun saya belum tahu berapa menit nih, karena cukup tebal ini ada 30-an nih. Oke, jadi untuk penyampaian materi kami persilahkan, jadi waktunya ada 45 menit ya Pak ya? Oke, baik. Oh 25 menit. Sorry. 15 menit. boleh. 25 menit Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih banyak. Yang saya hormati Pak Pataudin, Pak Duriatsa, Pak Bondan, dan rekan-rekan narasumber serta peserta webinar pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, sebagai biasa, selaku regulator dan supervisor, kami diberikan materi yang terkait dengan otoritas jasa keuangan, perannya, dan waspada investasi. Maksudnya satuan tugas waspada investasi. Materi yang akan kami sampaikan ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama saya akan membahas mengenai tugas dan fungsi OJK. Kemudian saya lanjutkan dengan kenapa ada Satgas Waspada Investasi untuk Sulawesi Selatan. Kemudian apa yang harus diperhatikan pada saat kita ingin berinvestasi atau cerdas berinvestasi. Saya akan masuk ke subbahasan yang pertama, yaitu tugas dan fungsi otoritas jasa keuangan. Sebagai kita ketahui bahwa otoritas jasa keuangan itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Adapun fungsi besarnya adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Terintegrasi artinya apa? Artinya keseluruhan, baik yang individu berdiri sendiri maupun yang grup, itu semuanya ada di bawah pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan, sehingga tidak terbagi-bagi lagi, berbeda dengan dahulu. Kalau dulu ada yang diawasi oleh Bank Indonesia dan sebagian diawasi oleh Kementerian Keuangan. Nah sekarang dengan adanya OJK itu berada di bawah satu pintu gitu, one stop service. Itulah fungsinya ya. Kemudian apa tugasnya? Tugasnya adalah melaksanakan pengaturan tentu dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan, di asuransi, perusahaan pembiayaan, pasar modal, dana pensiun, pegadaian, dan bahkan lembaga keuangan mikro atau UKM. Itu seluruhnya berada di bawah kewenangan otoritas jasa keuangan.
Kemudian hal yang paling penting yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 ini adalah sesuatu yang baru sebenarnya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan mengemban tugas memberikan perlindungan konsumen, ya. Jadi konsumen lembaga jasa keuangan dalam hal ini itu diberikan perlindungan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tentu dengan beberapa persyaratan atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Dan lebih luas lagi, bukan hanya konsumen yang diberikan perlindungan, tetapi juga masyarakat. Dalam konteks apa masyarakat diberikan perlindungan oleh Otoritas Jasa Keuangan? Contohnya begini, contoh kasusnya. Apabila ada lembaga jasa keuangan, katakanlah bank, memberikan kredit kepada misalnya satu perusahaan pertambangan, perusahaan batubara, yang lahan batubaranya itu dekat dengan perkampungan penduduk. Ya. Kemudian pada saat berproduksi, tambang batubara ini membuang limbah ke sungai. Atau limbah perusahaan batubara ini mencemari air bersih yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Nah, dalam konteks ini, masyarakat setempat, baik secara bersama-sama maupun melalui perwakilannya, bisa mengajukan tuntutan perlindungan kepada Otoritas Jasa Keuangan supaya pemberian kredit terhadap perusahaan tambang tersebut ditinjau kembali, yang ujungnya tentu akan dihentikan apabila dia terus mencemari atau membuang limbah yang mencemari penghidupan warga setempat. Itu kepada masyarakat. Kalau kepada konsumen kita sudah tahu, misalnya ada yang kehilangan agunan, kreditnya sudah lunas tapi agunannya tidak dikembalikan oleh lembaga jasa keuangan, ini juga konteks perlindungan konsumen. Ya. Di pasal 28 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan di sana diatur bagaimana bentuk perlindungannya. Yang pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik atau sifat khas sektor jasa keuangan, layanannya, dan produknya yang cocok untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, dalam konteks perlindungan konsumen itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan tertentu yang dilakukannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Baru berpotensi saja OJK sudah bisa meminta lembaga jasa keuangan yang bersangkutan untuk menghentikan kegiatannya. Kalau zaman dulu istilah yang populer itu adalah membekukan. Ya, kalau Bank Indonesia dulu membekukan kegiatan usaha tertentu dari perbankan. Kemudian yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengambil tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat agar terhindar dari potensi kerugian yang diakibatkan oleh lembaga jasa keuangan. Nah, siapa saja yang masuk ke bawah ranahnya Otoritas Jasa Keuangan, baik pengawasan maupun pengaturan, kita lihat di sisi kanan tayangan, itu adalah bank, ya, perusahaan asuransi, seluruhnya, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, itu berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian pegadaian, LKM, dana pensiun, perusahaan modal ventura, dan sebagainya, itu semuanya masuk di bawah ranah Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, lalu karena hari ini kita berbicara mengenai waspada investasi, apa sih yang mendorong kenapa kita perlu membentuk atau mengadakan Satgas Waspada Investasi? Nah, barangkali ada di antara kita yang pernah mendengar ada lembaga atau pihak yang menamakan diri sebagai Triple M. Triple M ini merupakan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang aslinya itu kalau saya tidak salah bahasa Rusia. Nah, ini Triple M ini singkatan dari manusia membantu manusia, ya. Kemudian kita juga pernah mendengar barangkali yang namanya Dream for Freedom, ya. Kemudian ada juga Gold Bullion Company yang seluruhnya ini tidak terdaftar di otoritas yang seharusnya mengawasi dan mengatur mereka, ya. Nah, ini. Jadi waktu itu marak, sebenarnya dari tahun 2007 ini kita sudah menginisiasi perlunya gerakan bersama untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan oknum tertentu yang mencari keuntungan dengan menawarkan produk-produk investasi bodong, ya.
Nah, di sini ada 3 kriteria, antara lain pihak-pihak ini itu menjanjikan manfaat investasi atau keuntungan yang besar dan tidak wajar. Ya. Kemudian dia sifatnya ada yang berantai, member get member, artinya kalau si A masuk, dia harus merekrut si B. Nah, uang si B digunakan untuk memberikan fee kepada si A dan seterusnya ke bawah sampai dia menggurita, ya. Padahal di dalam konteks itu, dalam transaksi itu tidak ada underlying transaction. Underlying transaction artinya untuk membayar fee tentu ada usaha, ya. Ada kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang merekrut itu. Tetapi ini tidak ada penjualan barang, ya. Jadi rekrut saja, kemudian diminta untuk menyetor sejumlah uang. Nah, sebagian dari uang itu kemudian digunakan sebagai fee untuk si A dan seterusnya. Kemudian mengkaitkan investasi dengan membantu bersifat sosial, bahkan ada yang berkedok untuk kepentingan ibadah. Nah, inilah semua yang mendorong mengapa kita perlu melaksanakan atau membuat Satgas Investasi. Alasan yang kedua, literasi masyarakat ketika itu, ya, sekitar 2016 itu masih rendah, ya. Di sini kita lihat datanya, Strategi Nasional Literasi Keuangan dan Inklusif itu hanya 29,66%. Ini nasional, ya. Literasi itu artinya memahami, sangat rendah. Nah, akibatnya apa? Masyarakat mudah tergiur apabila ada penawaran investasi dengan keuntungan yang besar, keuntungan yang lebih tinggi dalam waktu yang singkat. Mereka berpikir daripada saya simpan uang saya di bank, itu tidak akan bertambah. Nah, kalau ada pihak yang menawarkan, katakanlah bunganya per bulan 30%, 10%, simpan uangnya 1 miliar, kan tinggal longkang kaki di rumah. Sebulan artinya dia dapat 100 juta dan seterusnya.